Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Pada video kali ini kembali Madia akan menganalisa akun yang bernama Papel88. Halo Bang Papel. Kali ini kita ikut nih bicara tentang Israel nih Bang. Karena Israel ini Bang ya, wah gimana gitu orangnya. Bangsanya ini gimana gitu, selalu buat heboh terus gitu loh. Selalu buat masalah aja dari dulu nggak kelar-kelar Yahudi bangsa Israel ini. Oke, saya dengar Anda dari argumen Anda dulu Bang tentang Israel ini. Oke, silakan Bang. Shalom guys, kembali lagi dengan saya Pavel88 Channel. Ada suatu berita gembira dari Israel yang akan saya bagikan untuk kita semua. Berita ini ditulis oleh kompas.com. Ya, saya punya prinsip, senanglah melihat orang senang dan ikutlah susah ketika melihat orang susah. Jangan jadi manusia SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ya, dan saya harap berita ini bisa bermanfaat dan kita mesti belajar dari bangsa Israel. Mereka orangnya mudah diatur, lalu manajemennya bagus sehingga mereka dapat mengatasi C-19 ini dengan mantap sehingga mereka menjadi negara urutan pertama yang paling aman dari pandemi ini. Dan menurut saya kita harus belajar, walaupun banyak orang yang anti dengan bangsa ini, kalau saya tidak. Menurut saya kalau ada yang baik dari bangsa tertentu, kita perlu untuk belajar dan menirunya supaya kebaikan itu juga dapat terserap kepada bangsa kita. Jangan dikit-dikit anti ini, anti itu. Oke Bang, kalau Abang berbicara mengenai Israel ini Bang ya, tapi dari informasi ini kelihatannya berbanding terbalik loh Bang ya. Negara Israel ini sekarang Anda cek sendirilah di berita ini Bang dari CNN Indonesia Bang. Sekalian Abang bisa lihat di liputan 6 juga Bang. Liputan 6.com itu Anda silahkan lihat Bang ya. Itu Menteri Kesehatan Israel itu Bang dinyatakan itu positif terkena virus corona Bang. Namanya Yaakov Litzman. Mr. Yaakov Litzman itu Bang, Menteri Kesehatannya itu terkena Bang. Terkena virus corona, dia positif Bang. Beritanya silahkan Anda cek sendiri di CNN Indonesia dan liputan 6.com Bang, silahkan itu. Jadi keterangan Abang ini kelihatannya berbanding terbalik Bang ya. Memang Israel ini juga Bang itu rakyatnya jumlah orangnya sangat sedikit gitu loh. Sedikit sekali orang itu, berkisar antara 10 juta sampai 20 jutaan aja bangsa Israel itu orangnya, jumlah negaranya. Tapi selalu membuat masalah seluruh dunia nih Bang, Israel ini. Yahudi dari dulu, sejak zaman Nabi Muhammad itu Bang, selalu membuat masalah bangsa ini. Selain dia terkenal dengan selalu menguber-nguber, mengusir-ngusir Nabi, menjolimi Nabi-Nabi yang datang ke negara itu Bang. Ke bangsa Yahudi itu negara Nabi-Nabi, Anda cek sendiri di kitab-kitab dulu Bang, selalu bermasalah dia Bang, itu Yahudi ini. Nah, terus juga dia dipercaya juga Bang oleh Khalifah Turki Utsmani pada masa itu Bang. Berkhianat Bang. Sudah dikasih pinjam tanah dulu Bang, dikasih minjem wilayah di sebagian Palestina oleh Raja Abdul Hamid. Pada saat itu kan Islam berkuasa Bang, Khalifah Turki Utsmani. Nah, dikasih pinjam itu Yahudi negara wilayah tempat, dikasih dipinjamkan di sebagian wilayah Palestina Bang. Nah,
oleh siapa namanya sultannya bang? Sultannya Abdul Hamid bang. Silahkan cek sejarahnya itu. Bangsa Yahudi itu dipinjemin wilayah. Tiba-tiba berkhianat bang. Kerjasama sama Inggris, kerjasama dia bang. Akhirnya dihancurin. Khalifah Turki Utsmani diruntuhin bang, dihianatin. Ya pecahlah Turki Utsmani, hancur bang. Menjadi ya negara-negara yang sekarang ini jadi Turki kecil, tidak ada khalifah lagi. Jadi wilayah-wilayah ini dimerdekakan bang. Ya termasuk ini karena berjasa berkhianat, mengkhianati itu Khalifah Turki Utsmani bang. Oh, dikasih negara, dia dimerdekakan oleh Inggris dia bang. Nah, itu dia bekerja sama ternyata sama Inggris, Yahudi itu sama Amerika. Akhirnya merdeka dia bang. Padahal coba bayangkan dikasih pinjam tanah oleh Khalifah Utsmani di sebagian Palestina. Sekarang lebih parah lagi bang. Menindas, menjolimi rakyat Palestina sekarang. Mau diambil juga itu wilayah Palestina bang. Sampai sekarang mau diambil itu bang, wilayah Palestina. Waduh, tak bilang kacau banget ini Yahudi, kok orang-orang begini jahat betul. Sudah dipinjemin tanah, berkhianat, sekarang mengambil, menindas Palestina, menjolimin, membunuhin, menyakitin anak-anak Palestina sana bang. Padahal negaranya kecil itu, rakyatnya paling berapa puluh juta aja orangnya. Cuman itu tadi, ini bangsa, waduh, dari dulu selalu buat masalah gitu loh. Selalu buat masalah dia bang. Nah ini sekarang dia ini apa namanya dilanda virus corona juga sangat besar. Dari jumlahnya ini sekitar 10 juta sampai 20 juta yang kena corona, lebih 7 juta lebih bang. Lebih 7.000 bang. Coba Anda cek sendiri sekarang. Meningkat lagi itu. Jadi walaupun dia kecil kenanya, tapi sesuai dengan jumlah penduduknya bang. Wah ini sampai menteri kesehatannya kena juga, Menteri Kesehatan Israel bang. Silakan Anda cek tuh di CNN Indonesia bang ya. Oke, kita lanjut dulu dari abang ini. Oke. Iya, Masya Allah, lu hidup aja di hutan sana. Kepada kaum Anu, ya, sebelum saya berikan informasinya, saya harap jangan emosi, jangan mewek-mewek, jangan depresi, karena ini hanya suatu informasi untuk kita berbagi. Oke guys, selamat menyaksikan. Survei, ya, Israel negara paling aman saat pandemi C-19. Kenapa dia bisa aman ya? Ini beritanya ya, yang saya akan bacakan. Yerusalem, Kompas.com, Israel dinobatkan sebagai negara paling aman saat pandemi C-19 berlangsung. Menurut survei yang dilakukan Deep Knowledge Venture, perusahaan konsorsium yang berbasis di Hong Kong itu merilis daftar 40 negara teraman. Ya, Deep Knowledge sempat menjadi buah bibir pada 2014 ketika menunjuk Artificial Intelligence sebagai anggota dewan. Israel memuncaki daftar dengan total 632,32 dari 76 kriteria penilaian yang diterapkan. Dilansir dari Nikkei Asian Review Senin 6 April 2020, beberapa parameter itu diantaranya jumlah kasus, ya, angka kematian, ukuran geografis dan demografi, kapasitas rumah sakit, dan keahlian medis. Kemudian kriteria lainnya seperti GovTech atau sistem government dan kemampuan pertahanan. Secara keseluruhan, Deep Knowledge menilai Israel memiliki keunggulan setidaknya untuk saat ini sebagai negara teraman, ya, pandemi C-19.
Lalu jaringan ini mana sih? Ya. Negara ini relatif kecil, terorganisir dengan baik, dan sistem manajemen GovTech mereka cukup efisien diterapkan secara nasional, kata Dmitry Kaminsky, mitra pengelola Deep Knowledge Venture. Kaminsky menerangkannya dalam sebuah wawancara dan menambahkan peringkat dapat berubah dari waktu ke waktu. Singapura berada di posisi kedua pada 1 April, diikuti Hong Kong di peringkat 4 dan Taiwan di posisi kelima, Jepang urutan ke-6, sedangkan Korea Selatan posisi 10. Lalu pada 12 April suasananya berubah, peringkat kedua dihuni Jerman dan disusul Korsel di urutan ketiga. Wah, kalau saudara penasaran dengan beritanya, saudara bisa langsung mampir di kompas.com dan membaca sampai tuntas. Jangan dikira saya menyebarkan hoax lagi ya. Atau jangan-jangan kompas.com sudah milik si Anu. Oke guys, ini informasi singkat ya. Tapi bagaimanapun Bang, itu Menteri Kesehatannya tuh loh. Anda cek di CNN Indonesia loh Bang. Itu Menteri Kesehatan Israel itu sudah kena Bang, kena virus corona itu, positif lagi sudah. Jadi bagaimanapun ya menterinya yang kena, lebih parah lagi. Negara sekecil itu kok jumlah penduduknya sangat kecil gitu, kok sampai menterinya aja kena Bang. Jadi kalau saya nilai tolak ukurnya nggak terlalu juga Bang ya, nggak terlalu gimana gitu. Coba kita cek lagi selanjutnya Bang ya. Oke. Belajarlah dari keberhasilan mereka, jangan anti ya. Kalau ada orang yang berhasil, kita harus mau belajar dari mereka. Jangan senang melihat orang susah ya, tapi kita harus senang melihat orang senang, dan kita harus belajar supaya kita sama-sama senang. Jangan jadi tipe manusia SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Bagaimana ya Bang ya, Israel ini mau disenangin makan hati ya kan, mau dijahatin memang begitu sudah orangnya. Dari dulu memang terkenal Yahudi ini bangsa pengkhianat gitu loh Bang, pengkhianat, pembunuh para nabi, pengusir penjajah para nabi. Itu kan terbukti nabi-nabi terdahulu, Anda cek sendiri, gara-gara bangsa Yahudi ini gitu loh. Sampai sekarang juga dia ini selalu buat masalah gitu loh. Dan Anda pun sendiri tahu bangsa Yahudi ini bagaimana gitu loh. Bayangkan, dia aja tidak yakin bahwa yang disalib dulu tuh loh, dia tidak percaya masih bahwa itu Nabi Isa itu sebagai nabi, Yesus itu sebagai nabi Rasulullah, dia masih nggak percaya. Buktinya dia masih menunggu-nunggu Bang, masih menunggu-nunggu itu Mesias yang akan datang tuh sampai ditunggu masih sekarang. Berarti dia nggak percaya bahwa Yesus itu datang sebagai nabi Mesias, nggak percaya dia. Buktinya kenapa dia masih nunggu sampai sekarang. Juga coba Anda cek sendiri Bang, Yahudi ini parah banget gitu loh. Seharusnya kan dia percaya kitab perjanjian baru. Sebagian besar Yahudi nggak percaya Bang kitab perjanjian baru. Padahal cikal bakal ajaran Anda kan dari sana Bang. Coba lihat, coba Anda pikir. Parah banget ini bangsa Yahudi Bang. Tapi ya ngapain kalau saya ngapain terlalu kalau bangsa Yahudi. Sangat parah dia. Coba Anda kita cek ya Bang ya. Video perkembangan Yahudi untuk corona saat ini Bang ya. Coba kita cek. Go. Pada kesempatan ini kita ingin mengupdate tentang perkembangan yang terjadi di Israel, di mana negara Zionis ini hari-hari ini terus mengalami peningkatan jumlah korban yang menanjak, dan sekarang totalnya sudah mencapai 11.235 ya, dan kematiannya sudah di atas 100, dan dalam kondisi kritis sebanyak 133 orang ya. Peluangnya untuk hidup tuh berat sekali. Tuh Bang Papel, bayangkan negara sekecil itu Bang Papel,
jumlah penduduknya sedikit tapi yang kena banyak banget gitu loh. Jadi bagaimana dia teraman di dunia itu Bang Papel, Israel itu Yahudi parah banget gitu loh. Jadi wajar ya Bang ya, tentara Allah itu ya menghantam itu ya Bang ya. Itu memang tentara Allah, memang wajar dia menghantam corona di sana. Karena jahat sekali itu Bang, Yahudi itu Bang. Israel itu jahat sekali, pengkhianat dia. Oke Bang, dengar ini Bang ya. Ini adalah perkembangan-perkembangan yang baru di Israel yang tampaknya belum ada jalan keluarnya dari pemerintahan Israel sendiri, di mana kantong-kantong Yahudi ortodok ya yang banyak mengandung virus corona ini tampaknya tidak bisa dibendung lagi, dan ini akan terus seperti api yang memercik kemana-mana sehingga Israel itu bisa terbakar terus-menerus oleh virus corona ini. Tetapi yang perkembangan yang jauh lebih serius adalah bahwa hari ini juga Israel dituding oleh otoritas Palestina di Ramallah bahwa Israel dituding menyebarkan virus corona itu ke West Bank atau tepi barat ya di Ramallah itu ya. Kenapa seperti itu? Karena pada dasarnya orang-orang Palestina memang banyak yang bekerja di Israel ya, dan ditahan di sana. Barulah setelah mereka kelihatannya sudah kena ini, kemudian virus ini kemudian kembali ke wilayah Palestina, tepi barat atau West Bank itu. Ini adalah realitas-realitas ya di mana otoritas Palestina memberikan tuduhan secara resmi disiarkan oleh televisi yang berafiliasi dengan Palestina tentang kejahatan yang dilakukan oleh Israel ya, di mana IDF atau militer Israel dan pemerintahan Israel itu dituding bertanggung jawab terhadap penyebaran virus corona ini ke wilayah Palestina ini. Ya, ini tudingan-tudingan yang diajukan oleh Palestina terhadap otoritas Israel, dan apa yang ditanggapi oleh Israel adalah bahwa Israel hanya minta ya kepada pemerintahan Palestina supaya tidak terus-menerus menuding pemerintahan Israel ini ya. Dan ini memang menjadi bola liar ya. Karena apa? Karena memang saat ini wilayah di mana tepi barat itu berada, termasuk dengan jalur Gaza, itu sudah terdapat 290 kasus. Dan ajaib memang yang meninggal hanya 2 orang. Ya, kita berharap bahwa kasus yang ada di Palestina ini, ya mungkin doanya orang-orang tertindas itu bisa bertahan itu. Karena apa? Ini juga sebetulnya situasi yang ada di Palestina ini dikhawatirkan oleh WHO juga, ya. Bahkan Uni Eropa sempat memberikan bantuan ke Palestina itu karena mencemaskan bahwa situasi dan kondisi kesehatan di Palestina bisa sangat berbahaya karena tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi di konsentrasi-konsentrasi di wilayah jalur Gaza atau di tepi barat. Di jalur Gaza sendiri ada sekitar 1,7 juta jiwa ya, sangat padat sekali. Begitu juga dengan wilayah di jalur di tepi barat itu juga dalam jumlah yang relatif sama. Tapi memang itu tadi ya cukup ajaib bahwa dari 290 kasus yang mulai merebak pada pertengahan Maret yang lalu hanya ditemukan dengan 2 kematian saja. Ya, ini suatu keajaiban ya kalau dibanding dengan rasio yang terjadi di berbagai wilayah itu sendiri ya. Sementara tudingan ini ya tampaknya seperti bola liar seperti yang kami kemukakan tadi, dan jika Israel kemudian juga tidak bisa menunjukkan kemampuannya untuk melakukan pembelaan diri dan tudingan ini benar dan melalui pengadilan internasional, maka Israel bisa dituntut di mahkamah internasional, dan dengan kasus seperti ini sebetulnya Israel bisa hancur ya, karena ini adalah virus yang bisa menghancurkan semua aspek kehidupan ya. Kita tahu bahwa seperti India ya, para lawyer di India menuntut Cina itu juga
karena dianggap menyebarkan virus ke seluruh dunia ini menuntut sampai 20 triliun US dollar. Ya. Kalau lawyer-lawyer dari India ini bisa meyakinkan mahkamah internasional atas tuduhan yang diberikannya kepada Cina, maka Cina pasti hancur dengan membayar kompensasi sebanyak 20 triliun US dollar itu. Itu nyaris sama dengan PDB-nya Cina itu sendiri. Habis sudah itu, tidak ada yang tersisa dari Cina. Sama dengan Israel ini. Jadi pukulan berat yang dihadapi Israel hari ini adalah bahwa dia menghadapi virus corona yang tidak juga reda, bahkan semakin hari jumlah korbannya semakin banyak, ya. Negara sekecil itu saat ini sudah mencapai lebih dari 11.000 korban, ya. Kalau misalnya dibandingkan dengan Indonesia, ya, kita juga memang perlu prihatin dengan kondisi yang ada di Indonesia, ya, yang tercantum secara resmi mungkin tidak seberapa jika dibandingkan dengan Israel. Ya, kita tidak tahu karena beberapa spekulasi juga mengatakan bahwa Indonesia sebetulnya juga wabahnya cukup menanjak dan tingkat kematian dari orang yang mengalami treatment di rumah sakit yang ada di Indonesia termasuk banyak kematiannya yang sangat tinggi, ya, dibanding dengan yang kemudian pulih dari rumah sakit itu justru banyak yang meninggal itu. Nah, Israel itu dengan negara yang kecil ini itu menghadapi situasi yang luar biasa. 11.200-an sekian pada sore hari ini. Ya, ini adalah jumlah yang sangat mengerikan, ya. Dan Menteri Pertahanan, ya, Israel, ya, menganggap bahwa tudingan yang dilakukan oleh Palestina, PA, Palestinian Authority, dikatakan bahwa itu adalah kampanye hasutan yang bersifat rasis terhadap IDF dan Israel. Ini hanya sanggahan yang diberikan oleh pemerintahan Israel terhadap tudingan yang dikemukakan, ya, secara resmi oleh Perdana Menteri Palestina Muhammad Shtayyeh, ya, bahwa Palestina itu menuding penyebaran virus dari wilayah pendudukan, ya, ke West Bank. Itu hanya direspon dengan cara seperti itu, dan kenyataannya memang semua orang yang bekerja di Israel, ya, kita tahu bahwa banyak warga Palestina kerja di Bethlehem, kerja di Tel Aviv, kerja di Yerusalem, di wilayah pendudukan yang lain, datang kembali ke West Bank pada Minggu Paskah ini, banyak yang pada gilirannya itu terbukti positif kena virus itu. Itulah yang membuat pemerintahan Palestina ini menuding Israel itu, ya. Ini betul-betul menjadi perkembangan yang luar biasa dan menjadi liar. Dan apakah Israel bisa bertahan? Ya, ini juga karena Perdana Menteri Palestina ini juga sudah berbicara kepada WHO yang menjadi perutusan di Palestina, wakilnya Gerard Rokenskopf, gitu, ya, yang menuding bahwa Israel itu menyebarkan virus ke sana itu, ya. Jadi berbagai kemungkinan akan terjadi, ya. Yang patut kita syukuri adalah bahwa nampaknya virus ini tidak terlalu ganas untuk ke Palestina itu, ya, karena dari 290 kasus yang ada hanya 2 kematian, ya. Dan itu jika kita lihat juga kondisi kesehatan yang ada di Palestina, ya, baik di jalur Gaza maupun tepi barat, memang betul-betul sangat mencemaskan. Tapi kenyataan menunjukkan bahwa orang-orang yang ada di Palestina memiliki tingkat kekebalan yang sangat tinggi. Itu sangat berbeda dengan yang ada di Israel sendiri, ya, di mana banyak yang terinfeksi dengan jumlah demografinya penduduk Israel 9 juta, itu 11.000 lebih dari orang itu sudah kena terinfeksi, dan itu merata, dan saat ini dihadapkan pada situasi yang sangat berat itu. Kita tidak tahu persis, ya, karena memang ada sekitar 50.000, ya, pekerja Palestina yang tinggal di Israel, dan ketika mereka positif kemudian baru dikirim ke Palestina, ya. Apakah memang ada misi secara khusus untuk merusak wilayah Palestina? Dan kalau itu terjadi, maka Israel bisa mendapatkan tudingan genosida, ya, karena dengan virus yang ganas ini memang itu satu entitas bisa habis itu dengan kemampuan treatment kesehatan
yang pas-pasan itu sama sekali tidak bisa dibendung. Tapi ya itu alhamdulillah bahwa kasus yang ada di Palestina itu hanya 290 kasus dan hanya 2 kematian itu. Kita berharap bahwa Israel bisa dijerat dengan pasal genosida karena kelakuannya seperti ini, atau paling tidak dia terbakar oleh virus corona yang tidak bisa dibendung itu. Jadi sekalipun negara ini dianggap sebagai negara dengan kecanggihan tertentu, ya sangat canggih, teknologi, sumber daya dan lain sebagainya, tampaknya tidak ada tanda-tanda bahwa Israel itu akan bisa segera pulih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang susah. Iya kan Bang. Nah itu berarti Israel ini salah satu juga Bang, bakal kena kasus juga itu dia nanti, dituntut di pengadilan internasional dia. Karena dia mengirim-ngirim orang-orang yang sudah kena positif corona itu ke Palestina dia. Jadi orang-orang Palestina diharapkannya banyak kena, ternyata di Palestina itu cuma 2 orang yang mati, yang padahal dengan kasus 200 lebih cuma 2 orang yang mati virus corona itu gitu loh. Tapi sekarang mereka sudah kirimi orang-orang yang Palestina sendiri yang bekerja di Israel yang kena positif itu dikirim balik ke Palestina gitu loh. Itu yang jadi masalah sekarang. Oke, demikian ya Bang ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.